Nila Saroya pasti mengira aku sudah mati. Murid-muridku pun mengira demikian. Sudah Mani, Nila Saroya itu sangat dendam. Di hutan rawa bangke terdapat dua orang tua yang sudah sepuh, yakni Durgandini dan Sudomanik yang berada di sana. Mereka membicarakan tentang sesuatu hal mengenai mengapa sang Sudomanik itu dapat hidup kembali, padahal sudah dibunuh oleh sang Bila Saroya yang mana itu adalah sahabat dari Durgandini itu sendiri, sehingga sang Sudomanik pun menceritakan tentang bagaimana ia bisa hidup kembali kepada sang Dewi Durgandini, dan Durgandini pun semakin tertawa ketika ia mendengar akan Sudomanik ingin menguasai akan dunia persilatan, seakan meremehkan niatnya si Sudomanik itu, karena Dewi Durgandini pun juga meremehkan ilmu yang dimiliki Sudomanik itu. Karenanya, Sudomanik itu pun juga memikirkan tentang karmanya terhadap apa yang ia lakukan selama ini dan membuat banyak orang menderita, terutama gadis-gadis yang baru saja menginjak dewasa. Ia gauli dengan secara acak dan beringas sehingga mengakibatkan aib di dalam keluarga si wanita itu dan masih banyak lagi ia ceritakan kepada sang Dewi Durgandini. Anak kecil yang juga titisanku sendiri. Benar-benar perbuatan yang terkutuk. Itu masih terlalu ringan, sudah Mani. Kalau aku yang kamu perlakukan seperti Saroya itu, akan kusuruh anak itu supaya kamu tahu betapa sakitnya oleh titisanmu sendiri. Sudah Mani, coba ceritakan bagaimana kamu bisa selamat. Kalau melihat keadaanku, memang semua orang mengira aku sudah mati. Nila Saroya meninggalkan tubuhku yang terluka parah. Nah, ketika itulah seseorang yang ternyata sahabat lamaku, yang bernama Bukayawala, datang menolongku. Lama aku hidup di dalam gua yang merupakan sarangnya, sampai semua luka-lukaku sembuh. Sudah Mani, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu sudah tidak bisa lagi memetik bunga-bunga yang sedang mekar. Itu karma yang sedang aku jalani. Aku tidak tahu buat apa sisa hidup ini. Lantas, kamu masih ingin menguasai dunia persilatan? Weleh. Bagaimanapun, aku seorang pendekar. Sayang, murid-muridku telah kabur dari padepokan, takut ancaman Saroya. Kamu pasti akan menawari aku bekerja sama, hah? Betul keprek. Sudah Mani.
Kalau pikiranmu masih bercabang, mana mungkin kamu bisa menguasai jurus tangan 1000 dewa? Saya lapar, kek. Di saat lain waktu, Sudawirat sedang ditempa ilmunya oleh seorang kakek tua. Dia berlatih dengan tekun dan rajin di bawah bimbingannya. Di saat itu juga si kakek itu memakan akan ayam panggang dan oleh karena lapar Sudawirat berusaha meminta sedikit dari ayam tersebut. Oleh karenanya, sang kakek terus memamerkan akan ayam tersebut, dan lucunya Sudawirat pun terus-menerus berusaha agar mendapatkan akan ayam tersebut. Pada saatnya tiba dengan konyolnya Sudawirat menunjukkan akan sesuatu yang telah ia ketahui akan kelemahan dari kakek tua tersebut. Yang mana ia menjadikan kelemahan itu sebagai senjata, yakni ia berteriak-teriak tentang binatang kecil yang bernama cacing, dan ia pun merasakan ketakutan dan akhirnya lari terbirit-birit dengan rasa takut dan melemparkan akan makanan tersebut ke arah Sudawirat dan akhirnya Sudawirat pun makan dengan lahap. Karenanya sang kakek merasakan keheranan kepada Sudawirat karena tidak ada cacing di sana, dan ia pun merasa marah dan akhirnya Sudawirat menunjukkan akan tempat cacing tersebut. Mana? Itu Mana? cacing. Mana? Pas di bawah kaki kakek. Itu. Wirat, kakek tidak suka kalau kau berbohong. Kata kakek, apapun boleh dilakukan untuk kemenangan. Itu kalau melawan musuh. Kalau sama gurunya sendiri tidak boleh. Wirat, pokoknya kakek tidak suka kalau murid kakek berbohong. Wira tidak bohong, kek. Apa? Ayo, kek, sini, kek. Ayo. Ayo, kek. Itu kan cacing. 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 Kek. Kek. Kakek. Sang kakek tua itu pun terkaget-kaget melihat akan cacing itu dan teringat dengan masa lalunya, yang dulunya trauma akan cacing tersebut, sehingga sang kakek langsung ke dalam dan seperti orang mati. Akhirnya, sang kakek pun terheran mengapa Sudawirat mengetahui akan kelemahan dari sang kakek itu, karena pada waktu semalam sang Sudawirat melihat kakek itu mencangkul akan tanah kemudian tanahnya itu ada cacing dan akhirnya ia ketakutan. Sudawirat pun menyimpulkan bahwa sang kakek takut pada cacing. Akhirnya, ia meledek kakeknya seakan seperti bercanda bahwa semua yang ada di dunia ini ia takuti kecuali cacing yang ada di dalam tanah karena saking takutnya hingga pada akhirnya sang kakek pun langsung pergi dan menghindari akan hal tersebut. Jangan mati, kek. Jangan tinggalkan Wirat sendirian. Wirat nyesel telah ngumpulin cacing-cacing itu dan menaruh dekat bangku kakek. Ampuni kesalahan Wirat, kek. Nah, ketahuan ya.
ternyata kamu yang menaruh cacing itu di sana. Kakek hidup lagi. Kakek hidup lagi. Dari mana kamu tahu kakek takut sama cacing? Wirat lihat sendiri, Kek. Kapan? Kemarin dulu, Kek. Cacing! 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 Di mana-mana ada cacing! Cacing! Aneh ya. Kakek takut sama cacing. Wira tadi coba. Apa benar kakek takut sama cacing? Ternyata benar. Bukannya takut, geli. Sama harimau tidak takut. Sama hantu apalagi. Sama buaya apalagi. Sama penjahat sangat berani. Kok sama cacing takut? Bukannya takut, geli. Geli apa takut? Takut atau geli? Geli apa takut? Diam. Habis kenapa? Dulu, kakek waktu kecil pernah dihukum oleh bopo kakek. Sejak saat itu, kakek kalau lihat cacing, langsung terbirit-birit. Takut. Geli. Wirat, Iya, Kek. nanti malam kamu harus pijiti kakek sampai kakek tidur. Hah? Sebagai hukuman atas perbuatanmu tadi. Kok begitu? Ya begitu. Sebagai hukuman atas perbuatan tersebut, maka ia haruslah memijat akan si kakek tersebut, sehingga sang Sudawirat pun merasakan kejengkelan, namun ia tidak marah secara berlebihan di dalam hatinya dan mau saja untuk memenuhi keinginan kakeknya tersebut. Oleh karenanya sangatlah penurut di hadapan sang kakeknya tersebut, meskipun bukanlah kakek aslinya sendiri, tapi mereka menjalin persahabatan yang kuat. Kitab Kalpasastra, yaitu kitab yang berisi tentang cara-cara pengobatan. Harus begitu.